Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Yafi Prasasti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penghargaan sastra internasional, yaitu Sense of Gender Award. Jadi penghargaan sastra internasional itu, selain Nobel, itu ternyata banyak sekali. Salah satunya ini, Sense of Gender Award. Nah, kali ini saya akan mengulik informasi tentang Sense of Gender Award ini. Oke, sekilas informasi tentang Sense of Gender Award. Sense of Gender Award ini adalah sebuah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Asosiasi Jepang untuk Gender, Fantasi, dan Fiksi Ilmiah sejak tahun 2001. Jadi penghargaan ini tuh bersifat rutin, setiap tahunnya selalu diadakan dan selalu ada pemenangnya. Sejak 2001 berarti udah seusia saya lah ya, hampir 11-12. Oke, lalu bagaimana sih kriteria pemenang dari penghargaan Sense of Gender Award? Karena setiap penghargaan tentu memiliki kriteria pemenangnya masing-masing. Nah, untuk kriteria pemenang Sense of Gender Award ini, karya yang berhasil menyabet gelar pemenang pada penghargaan ini yaitu karya-karya yang terbaik tentunya dan mengeksplorasi serta memperdalam konsep jenis kelamin. Jadi kayak gender kan namanya gender berarti kelamin jenis kelamin. Berarti karya-karya yang menang itu juga karya-karya yang menguak tentang cerita-cerita tentang apa kayak jenis kelamin gitu loh, lebih lebih spesifik ke gendernya. Nah, penghargaan ini juga diberikan untuk karya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi nggak hanya bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, cuma bahasa Jepang juga bisa mendapatkan penghargaan ini. Oke, nah kalian penasaran nggak sama para pemenang Sense of Gender Award? Nah, ternyata dalam Sense of Gender Award ini ada 3 kategori dalam pemenangnya gitu ya. Tapi tidak setiap kategori itu setiap tahun ada pemenangnya. Jadi yang rutin setiap tahun ada pemenangnya itu ada dalam kategori Best Sense of Gender. Lalu untuk kategori yang kedua ada Best Sense of Gender Award in Translation dan yang ketiga ada Special Award. Oke, karena Best Sense of Gender Award ini rutin setiap tahunnya dari 2001 hingga sampai sekarang 2022. Jadi saya akan memberikan informasi tentang pemenang-pemenangnya itu hanya sebagian aja ya. Jadi 5 tahun pertama, 5 tahun di pertengahan, dan 5 tahun di akhir-akhir ke belakang ini. Oke, yang pertama ada 5 tahun pertama. Beberapa karyanya yang menang itu ada The Scarlet Wizard tahun 2001, pemenang pertama, karya Sunaku Kayata. Yang kedua ada The Book of Cosmos tahun 2002, Megumi Kobayashi. Yang ketiga ada The Institution in Crystal tahun 2003. Yang keempat ada Amazonia tahun 2004. Dan ada Through the Mercy Woods tahun 2005, karya Kaho Nasiki. Untuk 5 tahun di pertengahan, mulai dari 2012 ada Eternal Wilderness. Itu semacam trilogi gitu, karya trilogi tahun 2012, karya si Mobu Suga. Selanjutnya ada From Whom I Bell Toils tahun 2013, Hiro Suga. Ada Yuri Tower tahun 2014, Taro Nagisaga. Ada Omega Verse Phenomenon tahun 2015, ada In This Corner of the World tahun 2016. Itu di 5 tahun pertengahan. Untuk 5 tahun terakhir ini ada I Want You, kayak lagunya JKT, I Want You tahun 2017, karya Natsuki Furuyata. Selanjutnya ada Collection System 2018, karya Tanako Tako. Ada Howling at the Moon 2019, karya Yukiko Seiki. Dan ada The Promised Neverland tahun 2020. Dan ada yang terakhir ini 2021, Uncle VR First Love. Jadi untuk tahun 2022 sendiri belum diadakan. Mungkin sudah, tapi informasi yang saya dapatkan hanya sampai di 2021, belum update lagi gitu. Nah, ternyata ada 2 karya pemenang Best Sense of Gender Award ini yang menarik perhatian loh. Di kategori Best Sense of Gender Award loh ya. Ini kita masih membahas kategori pertama. Ada 2 karya yang menarik perhatian para sastrawan, para penikmat sastra. Oke, apa aja sih? Yang pertama ada In This Corner of the World tahun 2016. Nah, In This Corner of the World ini adalah serial anime yang ditulis dan diilustrasikan oleh Fumio Kono yang berlangsung dari 2007 hingga 2009. Jadi kurang lebih serial ini berlangsung 3 tahunan ya.
Serial ini menceritakan kehidupan tokoh yang bernama Sugi Urano, seorang pengantin muda dengan keluarga barunya yang tinggal di pinggiran kota Kure selama Perang Dunia Kedua berlangsung. In Discovery in the World ini diadaptasi menjadi acara khusus televisi pada tahun 2011. Jadi berawal dari sebuah komik, sebuah serial anime, langsung diadaptasi menjadi acara televisi yang khusus pada tahun 2011 ini. Lalu pada 2016, karya tersebut diadaptasi menjadi film teater anime. Serial ini juga ditayangkan pada TBS. TBS itu salah satu stasiun penyiaran di negara Tokyo dari bulan Juli hingga September 2018. Jadi untuk serial ini ditayangkan di TBS itu cukup lama ya, dari bulan Juli hingga September. Oke, karya yang selanjutnya yang menarik perhatian para sastrawan itu ada The Promised Neverland tahun 2020 yang baru-baru ini. Nah, serial ini merupakan serial manga. Manga itu komik yang berasal dari Jepang. Nah, serial ini ditulis oleh Kayu Shirai dan diilustrasikan oleh Pasuko Denizu dan diadaptasi menjadi serial televisi anime yang diproduksi oleh Cloverworks dan disiarkan pada pemrograman Noitamina Fuji TV yang berlangsung selama 12 episode dari Januari hingga Maret 2019. Jadi berasal dari komik lalu dikembangkan lagi menjadi serial televisi anime dan ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Dan ternyata tidak hanya di negara Jepang saja, ternyata di Amerika Utara, Viz Media, yaitu sebuah penerbit komik Amerika yang merupakan distributor serial anime untuk meriliskan dengan bahasa Inggris. Jadi yang berawal dari komik Jepang disiarkan di televisi, akhirnya mereka ada nih sebuah penerbit dari Amerika yang untuk translate ke dalam bahasa Inggris sehingga penikmat sastra di negara Amerika juga bisa menikmati karya The Promised Neverland ini. Nah, karya yang bermula dari sebuah komik bergenre action ini kemudian merilis film pada Desember 2020. Jadi baru-baru ini serial ini dijadikan film yang diproduksi oleh Amazon Studios, produser dan distributor televisi dan film di Amerika. Pada bulan Agustus 2022, The Promised Neverland telah beredar lebih dari 41 juta eksemplar, termasuk versi digital yang menjadikannya salah satu serial komik anime terlaris sepanjang masa. Karena ini secara keseluruhan diterima baik oleh para kritikus, terutama karena penceritaannya, karakternya, dan pembangun dunia dalam ceritanya. Jadi, buat kalian yang penikmat anime, pencinta anime pasti tahu nih The Promised Neverland. Oke, untuk kategori yang kedua ada Best Sense of Genre Award Translation. Yang untuk translation ini nggak setiap tahun ada karena memang dua kategori berikutnya ini merupakan kategori yang khusus, yang istimewa gitu. Jadi setiap tahun nggak ada. Nah, untuk Best Sense of Genre Award Translation ini hanya ada 10 pemenang. Mulai dari 2005 ada Venus Plus X, ada Stable Strategies and Other, A Brother Prize, Carmen Dog, The Privilege of the Sword, Perdido Street Station China, Genesis, The 100,000 Kingdoms, The Parasol Protectorate Series, dan yang terakhir ada Legend tahun 2012. Oke, aku akan membahas tentang salah satu karya yang menang di Best Sense of Genre Award in Translation, yaitu Legend tahun 2012. Itu yang paling terbaru. Nah, Legend itu merupakan novel dewasa yang ditulis oleh penulis kewarganegaraan Amerika bernama Mary Lou. Dalam penulisan karya tersebut, Mary Lou mengaku mendapat inspirasi dari peristiwa dan pengalaman sepanjang hidupnya dan media yang dia konsumsi seperti film Les Miserables tahun 98. Legend ini diterbitkan oleh Penguin Young Readers Group di bawah jejak 6 tahun 2010 pada bulan Juli. Legend merupakan karya terbitan pertama bagi Mary Lou. Dia terinspirasi oleh kehidupannya di Amerika Serikat dengan berlatar belakang tempat di Los Angeles dan menampilkan masyarakat yang menyoroti peringatan politik atau moral melalui karakteristik mereka yang gemar korupsi. Nah, Mary Lou memberikan gambaran masyarakat dengan karakteristik korup yang berfungsi sebagai peringatan politik kekacauan yang dibuat oleh perpecahan yang mencolok di kelas atas dan bawah dalam lingkup masyarakat. Jadi dalam karya ini, kenapa kok bisa menang Best in Translation? Karena dia kan bahasa Inggris yang pertama, terus dia juga berlatar belakangan Amerika dan berani menguak konflik-konflik yang ternyata kalau bisa dibilang sisi gelap dari negara
Amerika Serikat, yaitu kayak kekacauan politik, banyak korupsi. Nah, karena kita sebagai orang awam tuh taunya Amerika ialah sebuah negara yang besar, yang makmur gitu kan. Ternyata di balik itu semua ada ya beberapa peristiwa yang belum kita ketahui. Oke, untuk kategori yang ketiga ada Special Award. Nah, Special Award ini kan spesial ya, judulnya spesial. Jadi hanya ada dua pemenang selama The Sense of Gender Award ini berlangsung. Dari 2001 hingga 2022 hanya ada dua pemenang. Yang pertama ada Puella Maggie Madoka Magica tahun 2011. Dan yang kedua In the Ending World tahun 2011 juga. Jadi memang 2011 ini ada dua pemenang di kategori Special Award. Oke, yang pertama, kalian pasti penasaran kan, mengapa sih kok sebuah karya itu bisa menang di kategori yang special award ini ya. Jadi, mengapa Peole Magi Madoka menjadi salah satu karya yang berhasil memperoleh penghargaan Special Award dalam ajang Sense of Gender Award? Oke. Peula Magi Madoka atau yang biasa dikenal sebagai Madoka Magica adalah sebuah tayangan televisi anime Jepang pada tahun 2011 yang telah dibuat oleh Magica Quartet. Volume pertama dari komik antologi resmi yang menampilkan ilustrasi oleh artis tamu dirilis pada 12 September 2011. Sedangkan film adaptasi dari komik ini yaitu mulai dijual pada tanggal 26 Mei 2012. Puella Maggie Madoka telah menerima pujian kritis yang luas dengan pujian atas narasi, visual, tema, dan soundtracknya yang kompleks, serta pendekatannya yang tidak konvensional terhadap subgender. Menjadi salah satu komik yang komersial di mana setiap terbitannya terjual lebih dari 50.000 eksemplar di Jepang. Nah, menurut Masaki Suji itu seorang penulis novel fiksi misteri berkebangsaan Jepang, mengatakan bahwa Puella Megi Madoka berhasil membangun dunia dan narasi serial ini serta pengembangan karakternya dan menyebut bahwa serial ini terobosan baru. Serial ini telah mencapai tingkat kesempurnaan untuk dikagumi banyak orang. Jadi nggak salah kalau Puella Megi Madoka menjadi salah satu pemenang di kategori Special Award. Oke, nah lalu siapa sih juri di balik penghargaan Sense of Gender Award ini? Nah, jurinya itu yang berhak menentukan pemenang dalam ajang penghargaan ini adalah sebuah organisasi yang dikenal dengan Asosiasi Jepang untuk Fantasi Feminis dan Fiksi Ilmiah. Penghargaan dan organisasi ini didirikan oleh kritikus fiksi ilmiah yang bernama Mariko Tani itu. Ada gambarnya ya di PowerPoint. Nah, Mariko Tani itu salah satu pengulas sastra fantasi profesional serta bersama temannya yaitu Reona Kaziwazaki dan Noriko Maki, serta Ketua Konfederasi Fandom Fiksi Ilmiah Jepang. Nah, penghargaan ini juga biasa disebut dengan Japanese Tip 3 Award. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai Sense of Gender Award. Semoga bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.